Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, kabar duka akibat pandemi COVID-19 dialami lagi oleh jajaran pemerintah Kota Samarinda. Salah seorang pejabatnya berinisial MCM yang sehari-hari bertugas di bidang perencanaan Bapenda Kota Samarinda meninggal dunia setelah dinyatakan probable terinfeksi virus corona. Berikut informasinya. Beginilah suasana pelepasan jenazah pejabat di Bapenda Kota Samarinda. Setelah dinyatakan meninggal dunia, pihak keluarga maupun rekan-rekannya harus merelakan jenazah dimakamkan dengan cara protokol COVID-19. Pejabat dengan inisial MCM diumumkan meninggal dunia dalam status probable COVID-19. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka untuk pemerintah Kota Samarinda, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, telah kehilangan abdi negara, telah berpulang ke rahmatullah, sahabat, teman, rekan kerja kita bersama, yaitu Bapak Haji Muhammad Khalid Mahbud bin Ahmad Fauji. Hari Jumat pukul 12.30 WITA, ba'da sholat Jumat di Samarinda. Almarhum lahir di Kota Pekalongan tanggal 1 Februari 1972, tepatnya 48 tahun 8 bulan lalu. Dengan meninggalkan istri bernama Hajah Agustina dan seorang anak bernama Ardila. Semasa hidupnya beliau mengabdikan diri ke pemerintah Kota Samarinda, dimulai satu dari dinas pasar, yang kedua di bagian perlengkapan sekretariat kota, ketiga di PDE Sekretariat Kota Samarinda, keempat di LPSE Kota Samarinda, kelima di Diskominfo, keenam kasih di Badan Pendapatan Kota Samarinda, 7 kepala bidang perencanaan di Badan Pendapatan. Pejabat yang bekerja di Bapenda Kota Samarinda masuk rumah sakit sejak 15 Oktober lalu. Hasil diagnosa ditemukan ada pneumonia dan hematemesis masif. Kondisinya kemudian memburuk sampai meninggal dunia pukul 12.05 waktu Indonesia Tengah tanggal 16 Oktober. Bagi pemerintah Kota Samarinda, suasana duka ini bukan pertama kalinya. Bulan Juli lalu, seorang staf sekretariat Kota Samarinda perempuan berusia 46 tahun juga dimakamkan dengan protokol kesehatan. Kemudian Lurah Mugirejo Sumadi, 55 tahun, yang juga dikubur dengan protokol COVID-19 di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah. Catatan dari Tim Penanganan COVID-19 Kota Samarinda sampai 16 Oktober 2020, sudah 215 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Setelah 3 hari dicari, tim Basarnas menemukan anak buah kapal tugboat Tanjung Pura 19 yang jatuh di Sungai Mahakam. Kondisi jenazah sudah sulit dikenali, namun petugas dan rekan-rekan korban memastikan mayat tersebut adalah Alwi. Berikut informasinya. Diberitakan sebelumnya kejadian naas itu pada Rabu 14 Oktober 2020. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menerima laporan adanya kecelakaan air yang mengakibatkan 1 orang tenggelam. Lokasinya di Sungai Mahakam sekitar tikungan GP Samarinda. Dari pengakuan saksi Ahmad Jaya yang sehari-hari bekerja bersama korban sebagai anak buah kapal Tanjung Pura 19, awalnya saat mereka naik perahu klotok bersama seorang motoris. Tujuannya merapat ke sebuah ponton karena akan mengambil kunci jangkar. Namun ternyata saat merapat, perahu klotok yang kecil itu masuk di bawah ponton. Akibat benturan dengan badan ponton, perahu klotok dari kayu itu hancur. Akibatnya saksi Ahmad dan motoris yang berenang ke tepi selamat. Sementara Alwi tidak muncul-muncul ke permukaan. Tim Basarnas gabungan kemudian melakukan pencarian dan baru ditemukan pada Sabtu 17 Oktober. Baik, diinformasikan perkembangan terbaru operasi SAR laka kapal di perairan tikungan GP Mahkota 2 Samarinda.
Pada pukul 08.00, unsur gabungan terima informasi bahwa telah ditemukan sesosok jenazah di perairan Anggara sejauh sekitar 20,29 km atau 10,59 nautical mile dari LKP. Terjadinya laka kapal melibatkan ABK Takbut Tanjung Pura 19. Pada pukul 10.30, korban berhasil dievakuasi oleh unsur gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan Polri dan juga relawan. Dan untuk kemudian korban dibawa ke rumah sakit Awe Sarani guna identifikasi oleh tim Nafis dikarenakan kondisi korban pada ditemukan tidak utuh atau tidak dapat dikenali secara pasti. Diperlukan identifikasi awal dan juga teliti lagi oleh dari pihak Nafis. Korban dibawa ke rumah sakit Awe Sarani dengan tujuan divisum dan kemudian diidentifikasi, dibantu oleh pihak kerabat dan pihak keluarga. Pada pukul 11.46 dapat dipastikan dari tim Nafis dan juga dari pihak keluarga korban bahwa korban adalah Alwi, laki-laki 25 tahun, warga Jeniponto, yang merupakan ABK yang sempat hilang 4 hari lalu akibat laka air di perairan Sungai Makan, tepatnya di dekat 3GP Mahkota 2. Dengan ditemukan korban, proses dinyatakan dihentikan dan seluruh gabungan dikembalikan ke satu masing-masing. Sekian. Mayat Alwi ditemukan sejauh lebih 20 km dari tempatnya terjatuh di tikungan perairan GP Sungai Mahakam. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Akhir pekan pada 17 Oktober, sudah 215 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah, Samarinda. Namun dari jumlah tersebut tercatat yang betul-betul terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 140 orang, sisanya berstatus probable. Inilah pengumuman yang dilakukan tim penanganan COVID-19 Kota Samarinda. Setiap hari nyaris tidak ada waktu jeda orang yang meninggal dunia dan wajib dikuburkan menggunakan protokol COVID-19. Seperti yang terjadi pada Jumat 16 Oktober 2020. Meski malam hari, tim kolaborasi antara petugas BPBD dan Dinas Perumahan dan Pemukiman itu tetap menjalankan tugasnya dengan ketekunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 16 Oktober 2020, tepat pukul 21:30. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman ke-214 dan 215 kepada dua jenazah. Jenazah pertama dengan inisial MCM, usia 48 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Abdullah Sarani pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan diagnosis KAD plus ACS STEMI plus pneumonia COVID dan plus hematemesis masif, dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 tepat pukul 12:05 dengan kesan radiologi pneumonia bilateral. Yang bersangkutan berstatus probable COVID-19. Sedangkan jenazah kedua dengan inisial HM, usia 77 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, mulai dirawat di Rumah Sakit Abdullah Sarani pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan diagnosis gagal napas, pneumonia, AKI plus shock septic, dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 tepat pukul 18:11 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini kami sudah melakukan pemakamannya secara protokol COVID di Pemakaman Umum Rodatul Jannah Rayu Tanah Merah, Samarinda. Muncul pertanyaan masyarakat, mengapa jumlah jenazah yang dimakamkan begitu banyak? Seperti dilaporkan ada 215 jenazah, sementara dari tim penanganan COVID-19 yang meninggal 140 orang. Ternyata setelah ditelusuri, perbedaan terjadi karena jenazah yang dikubur berasal dari dua status berbeda, yaitu pasien positif dan probable.
Pasien positif adalah yang sudah dilakukan tes swab dan hasilnya memang terkonfirmasi positif tertular virus corona. Sedangkan pasien yang berstatus probable adalah pasien yang meninggal dunia sebelum keluarnya hasil tes swab. Dan situasi pandemi COVID-19, pasien berstatus probable wajib dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jenazah tidak boleh dibawa pulang oleh keluarga, lalu dibungkus oleh petugas menggunakan plastik berlapis dan dimasukkan peti sebelum dikuburkan. Di Kota Samarinda, data kumulatif jumlah pasien positif selama masa pandemi sudah mencapai 3.460 orang. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan sembuh ada 2.696 orang dan yang meninggal dunia karena terkonfirmasi positif terinfeksi virus ada 140 orang. Per 16 Oktober jumlah pasien positif yang masih dirawat menunggu penyembuhan ada 624 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan anggaran sebesar 150 miliar untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021. Alasan pengalokasian anggaran lantaran melihat tren kasus penularan yang masih terjadi, meski diprediksi sudah ada vaksin virus corona. Vaksin virus corona rencananya sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat bulan November 2020. Jadwal itu lebih cepat dari perkiraan setelah berhasil dilakukan uji klinis fase ketiga. Vaksin yang dipakai di Indonesia berasal dari Cina, yaitu Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopharm. Kabar gembira itu menjadi harapan masyarakat. Tahun depan pandemi COVID-19 tidak lagi separah tahun 2020. Itu sebabnya DPRD bersama Pemprov Kaltim tidak lagi menganggarkan lebih setengah triliun rupiah dari APBD Kaltim, tapi hanya 150 miliar rupiah. Dan kita melihat trennya sekarang, jadi tetap kita anggarkan untuk dana COVID. Sementara 150 untuk 150 miliar. Ya. Oke. Baik. Di Kaltim sendiri sampai 16 Oktober 2020, penyebaran virus corona sudah memasuki angka kumulatif pasien positif sebanyak 11.306 orang dan pasien yang sembuh 8.269 orang. Sementara pasien positif yang meninggal dunia ada 434 orang dan masih berada dalam perawatan di isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 2.603 orang. Dalam beberapa hari terakhir, tren menunjukkan jumlah pasien positif yang sembuh lebih tinggi dari penambahan jumlah pasien terkonfirmasi baru. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Usulan pemerintah Provinsi Kaltim mengenai APBD tahun 2021 sebesar 9,02 triliun ternyata belum jelas perhitungannya. Sebab dari sisi rencana pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun transfer pusat, totalnya hanya 8,27 triliun. Pemprov dan DPRD Kaltim masih mengutak-atik usulan anggaran APBD tahun 2021. Semula diusulkan oleh Bapeda Kaltim sebesar 9,2 triliun. Ternyata setelah dilakukan penyisiran sektor pendapatan hanya menjadi 8,27 triliun. Sebelumnya 3 sumber pendapatan tahun 2021 diprediksi lebih 9 triliun. Berasal dari pendapatan asli daerah 4,8 triliun, dari transfer pemerintah pusat 4,1 triliun, dan pendapatan daerah lain yang sah 12,7 miliar.
Kondisi APBD Kaltim tahun 2021 itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran Pemerintah dengan DPRD di gedung DPRD Kaltim. Kita mencari sumber-sumber pendapatan untuk bagaimana juga mengimbangkan dengan belanja yang akan kita alokasikan di perubahan. Nah, intinya itulah. Ya. Berapa nilainya? Kan kita rencana awal 9,02, tapi kita kehilangan sekitar 864 miliar, sehingga tersisa 8,27. Nah, ini yang kita cari peluang-peluang pendapatan, sumber-sumber pendapatan lainnya lagi. Ya. Semakin dropnya sumber pendapatan dalam APBD Kaltim dipengaruhi masa pandemi COVID-19 yang membuat berbagai sektor pertumbuhan ekonomi melemah. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun 2020 membuat APBD tahun ini terkoreksi hingga tersisa 10,8 triliun atau meleset dari yang ditetapkan dalam Perda APBD tahun 2020 sebesar 11,2 triliun. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar sosialisasi surat suara dan pendataan petugas KPPS. Bertempat di ballroom salah satu hotel di Jalan Eri Suparjan, Balikpapan Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar sosialisasi surat suara dan pengecekan kesiapan anggota KPPS di setiap kelurahan. Dalam sosialisasi surat suara dan kesiapan petugas KPPS dihadiri oleh Ketua PPK, dalam hal ini sejumlah petugas KPPS masih belum mencapai target lantaran terhalang oleh batasan umur dan harus mengikuti tes cepat atau rapid test. Hal inilah yang membuat sejumlah PPK belum bisa memenuhi petugas KPPS di setiap TPS hingga batas akhir pendaftaran, sehingga KPU memperpanjang masa waktu pendaftaran untuk petugas KPPS. Ya, nah masalahnya adalah ada beberapa TPS seperti di Kelurahan Perapatan di Gunung Dub itu, di mana ada 7 TPS itu memang rata-rata warganya di sana itu rata-rata berusia di atas 50. Nah, ini kan nanti akan kita jadikan solusi karena itu masuk komplek Pertamina. Kita akan koordinasikan nanti bagaimana jalan keluarnya karena KPU mempunyai solusi sesungguhnya dalam hal tidak terpenuhi jumlah KPPS di suatu tempat. KPU bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi. Nah, yang jadi masalah ketika kita bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi, ini mekanismenya masuk di komplek itu bagaimana? Bisa diterima atau enggak? Ya kan? Karena di sana protokol COVID-nya ketat sekali. Keluar masuk warganya itu gitu. Dengan perpanjangan pendaftaran KPPS KPU Kota Balikpapan, optimis petugas KPPS di semua kelurahan akan bisa terpenuhi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Pangdam 6 Mula Warman bersama Gubernur dan Kapolda Kaltim meluncurkan program serbuan teritorial di Makorem 091 Aji Suryanata Kusuma Jalan Gajah Mada Samarinda. Berbarengan dengan itu diluncurkan juga aplikasi sistem pelaporan COVID-19 berbasis web dan mobile. Banyak yang bertanya-tanya apa maksud dari program serbuan teritorial yang diluncurkan Kodam 6 Tanjung Pura secara serentak di seluruh Kaltim. Ternyata maksud dari program itu adalah gerakan perubahan perilaku yang akrab disebut New Normal akibat dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Pencanangan program disosialisasikan langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Heri Wiranto, Gubernur Kaltim Isra Nur, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Naha. Aksi ini sebenarnya aksi bersama ini, Pak Gubernur, kita semua, saya sudah koordinasi dari awal kita, terus kita laksanakan, kebetulan kita laksanakan di Makorem ini. Makanya kita sebut kegiatannya serbuan teritorial. Kita menyerbu dengan cara-cara begini dalam rangka mendukung penanggulangan COVID-19. Maknanya tentu kita harus membangun keterpaduan bersama. Saya katakan sering sinergitas tanpa batas. Enggak mengamankan dalam rangka untuk menghadapi setiap permasalahan di wilayah. Kali ini kita menghadapi COVID-19 harus bersatu. Tidak bisa kita sendiri. TNI nggak bisa sendiri, Pak Gubernur juga nggak bisa sendiri, Polri juga nggak bisa. Kita harus sama-sama. Itu yang pertama yang kita laksanakan. Selain mengajak masyarakat mengubah perilaku dalam melawan COVID-19, pada acara serempak sekaltim itu juga dibagikan 15.000 paket sembako dan 100.000 masker. Kemudian diluncurkan pula aplikasi sistem pelaporan terpadu atau Combined Reporting System berbasis web dan mobile. Aplikasi itu sebagai upaya pendisiplinan protokol kesehatan oleh jajaran Kodam 6 Mula Warman. Ada namanya aplikasi monitoring perubahan perilaku. Di sini nanti para petugas COVID itu akan memfoto, melihat apabila ada pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Jadi semua akan lihat bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap COVID. Oh, contohnya misalnya di Samarinda memang dinilai saat ini perlu lagi disosialisasikan lagi, perlu disadarkan lagi agar masyarakat mau pakai masker, mau mencuci tangan dan mau menghindari kerumunan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.